Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Himatul Alia dari ES6 NIM E2018-2290. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai pembahasan makalah saya. Yang pertama, indikator dan ukuran kemiskinan di Indonesia. Indikator dan ukuran kemiskinan di Indonesia ini ada dua. Yang pertama yang bersifat absolut dan yang kedua bersifat relatif. Indikator dan ukuran yang bersifat absolut di sini diartikan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang berupa kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi, Indonesia juga merasakan kerentanan dan keterpurukan. Yang kedua, indikator dan ukuran relatif. Di sini dapat diartikan karena kondisi masyarakat, di mana pada saat itu kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya, konsep koefisien Gini. Koefisien Gini sendiri adalah ukuran ketimpangan yang dinyatakan dalam bentuk rasio, yang nilainya antara 0 dan 1. Konsep koefisien Gini ini ada dua. Yang pertama, garis kemiskinan, yang kedua distribusi pendapatan. Garis kemiskinan sendiri adalah presentasi penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi ini, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti halnya makanan dan non-makanan. Yang kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diartikan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan awal dari munculnya suatu kemiskinan. Negara maju atau berkembang sama halnya atau pernah mengalami dengan adanya ketimpangan pendapatan. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi di suatu negara tersebut. Negara maju cenderung mengalami tingkat kesenjangan pendapatan yang relatif lebih kecil dibandingkan negara yang sedang berkembang. Untuk mengatasinya menggunakan JNP dan GDP. Selanjutnya, potret rasio Gini pasca reformasi. Pada saat pasca reformasi ini, Indonesia di bawah kepemimpinan oleh Bapak Soeharto. Dan di PPT saya sudah dituliskan mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2014. Kemiskinan ini bersifat relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Dan di PPT saya sudah dituliskan, dijelaskan mulai dari tahun 1998 sampai 2014, rasio Gini terdapat rata-rata 0,36. Hal ini berarti bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia termasuk kriteria sedang, karena angka koefisien Gini berada di antara 0,35 dan 0,50. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.